Makanya seorang muslim itu betul-betul soal makanan itu prioritas. Ya selamatnya saya tadi masak sendiri itu paling selamatnya kan. Ibu tahu ini halal ini haram kan. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ada 5 perkara yang merupakan perusak hati. Jauhi 5 perkara ini. Kata beliau, wa amma mufsidatul qalbi al-khamsatu. Adapun perusak-perusak hati kata Imam Ibnul Qayyim itu ada 5. Al-mufsidatul awal, yang merusak hati yang pertama adalah kathratul mukhalatati. Banyak-banyak bergaul, over dalam bergaul, berlebihan dalam bergaul. Islam tidak melarang ibu berkawan, bertetangga, mengunjungi tetangga, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama kawan. Islam tak melarang. Cuman kalau sudah over, sudah berlebihan, itu yang jadi masalah. Apalagi tidak melihat-lihat kawan, apakah ini kawan ini baik atau tidak, nggak disaring. Yang penting banyak kawan, banyak kenalan, tanpa melihat apakah ini orang baik, tidak baik, ahli ibadah, bukan ahli ibadah. Itu bahaya. Ini bisa merusak hati. Bisa merusak hati. Karena yang namanya pertemanan itu, kata orang Arab, as-sahibus sahib. Teman itu narik. Kita orang susah, kemudian berkawan dengan semua orang kaya, hati mulai rusak tuh. Kapan aku kayak dia? Mulai itu. Ya. Kita orang susah bu, ibu-ibu mamanya kan, berkawan dengan istri-istri pejabat yang make upnya tebal 1 meter tuh bu, yang lipstiknya, yang itunya, yang wow, pikir kan itu, asih pulang ngaca. Kok pipiku nggak kayak dia? Iyalah dia sauna ibu depan kompor, ya kan beda bu hasilnya. Ya. Akhirnya hatinya rusak kan bu, karena mandang tasnya, branded itu, merek-merek brandednya itu, yang pakaiannya ini. Sementara ibu ya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Bukan hanya itu, mulai malu, nggak pede. Terakhir apa? Korbannya siapa bu? Suaminya korbannya lah. Bang, belikanlah tas kayak dia, habislah suaminya tuh. Ya. Jadi kasratul mukhalatata ini dibatasi kalau bisa. Jangan terlampau over dalam bergaul. Kalaupun harus bergaul, carilah kawan-kawan yang baik supaya hati kita terjaga. Kalau bisa sekufu. Sekufu itu maksudnya seimbang, baik dari segi harta, dari segi pendidikan. Ya kalaupun kita ini punya kawan orang-orang yang mungkin di atas kita itu, ya tidak ada masalah selama mereka orang baik. Tetapi kalau bisa ya jangan over. Ya berkawan sekedarnya. Kalaupun mau dijadikan bahasa kerennya apa? Gebetan tuh apa tuh? Yang kawan akrab banget itu ya gebetan ya. Itulah. Kalaupun harus kawan yang paling dekat dengan kita untuk teman cerita, teman curhat, teman apa, lihat baik atau tidak. Kata Nabi SAW, permisalan teman yang baik itu seperti ibu berkawan dengan penjual minyak wangi itu. Ibu nggak ngapa-ngapain sama penjual minyak wangi karena dia dekat dengan kita, baunya sampai itu kecium, padahal belum ngapa-ngapain, kita duduk di sampingnya dia tuh. Apalagi sampai nawari, karena biasanya orang penjual minyak wangi itu bukan nawari, dia pasti akan ngusap-ngusap tuh dengan minyak wanginya, kemudian nawari setelah itu. Kan asik tuh. Maknanya kalau kita berkawan dengan orang baik, walaupun kita tidak ngapa-ngapain, di samping dia saja itu sudah dapat kenyamanan kita. Kita sudah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur dia kemudian nularkan kepada kita kebiasaan baiknya, syukur-syukur nasihati pula kita. Alhamdulillah. Itu kan luar biasa. Itulah kenapa kemudian kasratul mukhalatata ini menjadikan perusak hati tadi. Ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim di sini,
rukubuhu bahrut taman, terlampau tinggi angan-angan, ya. Terlampau tinggi angan-angan ini merusak hati. Kalau orang sudah angan-angannya tinggi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, maksudnya urusan dunia ya. Kita tidak cerita urusan akhirat ya, urusan dunia. Ini bisa merusak hati. Karena seolah-olah ketika mamanya dia panjang angan-angan hidup di dunia, ingin kaya, ingin ini, ingin itu, dilupakan dua perkara. Pertama, lupa dia akan mati. Akhirnya dicintakan kepada dunia. Kalau sudah lupa dia akan mati, benci pula dia mati. Kemudian beralih kepada cinta dunia, rusaklah di sini hati. Makanya boleh kita bercita-cita itu, tapi sesuai dengan kemampuan kita lah. Lihat suami ini kerja apa, gaji berapa. Nah itulah, sampai segitulah cita-citanya. Ini suami saya kerja walaupun setahun tidak bisa tuh beli tanah di Sukajadi itu. Paling tinggi di Kapling Beliung, itu pun nyicil namanya kan. Ya cita-citanya ya rendah-rendah. Pengenlah saya punya di sini walaupun satu kamar saja, enggak apa-apa. Ini suami gaji sebulan 3 juta, cita-citanya pengen rumah di Sukajadi, lantai 2 di tengah-tengah lagi. Ada sekolah renangnya lagi di situ lah. Ibu lagi mimpi ya Bu ya. Itu di seblok saja rupanya lagi mimpi dia. Jadi bolehlah cita-cita enggak apa-apa, tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau cita-cita akhirat, kalau bisa paling tinggi Firdaus, saya nggak mau surga yang lain. Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausil a'la. Kalau minta surga yang tinggi. Itu kalau urusan akhirat ideal kita, harus tinggi. Tapi kalau urusan dunia sesuaikan dengan kemampuan. Kan ini merusak hati masalahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah. Mengaitkan sesuatu dengan selain Allah. Hatinya itu dikalungkan kepada selain Allah. Ini rusak hatinya. Seperti orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke menyimpan tangkal-tangkal, jimat-jimat, keleni-keleni, percaya kepada tatoyur dan begitu seterusnya. Ini rusak hatinya. Hilang tawakalnya kepada Allah, hilang takutnya kepada Allah, hilang harapnya kepada Allah, hilang cintanya kepada Allah karena diberikan kepada selain Allah. Datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Ini bahaya, merusak hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-ta'am. Oper dalam makanan. Tidak memilah-milah apakah makanan ini halal atau tidak. Apakah makanan ini dibeli dari hasil yang dibolehkan atau yang diharamkan. Enggak berpikir, yang penting makan. Apalagi sekarang kan di Batam ini kuliner sudah mulai menjamur kan Bu, di mana-mana sudah banyak kuliner itu. Dari ujung Nongsa sampai ujung Sekupang tuh Bu. Ujung ke ujung tuh kuliner itu di mana-mana. Hati-hati Bu. Apalagi sekarang kan sifatnya COD kan Bu. Ibu kalau lapar, malas masak, COD aja lah. Ibu tahu nggak itu yang di di GoFood itu kan? Kan nama-nama warung makan tuh banyak tuh Bu. Di situ gambarnya memukau kan, walaupun kadang-kadang lain yang dipesan, lain yang datang kan ya. Tapi Ibu berpikir nggak tentang halal haramnya di situ? Siapa yang punya warung ini? Ya, apa masakannya? Terkadang ada warung-warung itu yang mungkin ditulis di menu itu, kita tidak tahu, mungkin masaknya pakai homer. Ya, atau mungkin maaf ada daging babinya atau minyak babinya atau apanya kan yang kita tidak tahu. Lah ini jadi perhatian, makanya Allah mengatakan falyanzuril insan ila ta'ami. Maka selamatnya Bu, masak. Paling selamat itu ibu masak sendiri itu. Jelas halalnya kan Bu. Ibu makan halal, suami makan halal, anak makan halal, jelas halalnya. Tapi kalau COD ini kalau kita tak paham-paham, ada entah di mana-mana kan. Entah warung siapa,
Apalagi namanya ibu nggak apa, ini nama apa, ini perlu nih, kayaknya aneh namanya, perlu coba nih. Kita tidak tahu istilah-istilah pula kadang-kadang, entah bahasa Mandarin pula di situ kan, entah bahasa Korea, entah bahasa India, entah bahasa apa, apalagi makanan-makanan yang aneh-aneh itu tidak tahu. Maka sebaiknya hati-hati supaya jangan terjerumus kepada makanan syubhat yang mengantarkan ke yang haram. Pastikan halalnya dulu. Ya, pastikan kehalalannya itu. Biasanya kan di situ kalau saya kadang lihat di GoFood itu kan, ini halal. Kalau sudah ada tulisan halal, alhamdulillah. Berarti kita bisa jadikan patokan kata-kata dia makanan yang halal. Berarti halal dikonsumsi kan? Beli. Tapi kalau ibu ragu-ragu, jangan. Ya. Tapi ada orang bu, tidak peduli dengan soal urusan makanan. Yang penting kuliner, masuk warung mana saja tidak peduli. Mau ada babinya, mau ada anjingnya, mau ada apanya di situ, mau ada komernya, ada lah, main lantak saja. Ini bahaya. Ya, jadi ini bisa merusak hati. Karena makannya jadi daging masalahnya, jadi darah. Maka Rasul mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulani. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu neraka tempatnya. Maka perhatikan soal makanan, soal kuliner ini, perhatikan di zaman sekarang ini orang bisa saja ya, ingat dulu viral bakso, rupanya dagingnya dari tikus got. Tikus sebesar kucing tuh bu, Cemana dia nangkepnya tuh ya. Tapi kan ada ceritanya, ada gitu, beritanya ada. Kalau nggak ada yalah mungkin ini lah, karena ada berita-berita kayak gini, kemudian penjualan daging babi ilegal dan macam-macamnya, kan kita khawatir seorang muslim ini. Makanya seorang muslim itu betul-betul soal makanan itu prioritas. Ya selamatnya saya tadi masak sendiri itu paling selamatnya kan. Ibu tahu ini halal ini haram kan ya. Tapi nggak tahu kalau ibu rajin masak ya, tak paham ya. Ada juga yang rajin masak, ada yang rajin COD, itu masalahnya tuh. Ibu yang mana nih ya. Nanti saya tanya suaminya. Kemudian yang terakhir al-khamis, kasratun naumi, banyak tidur. Ini banyak tidur ini bisa mematikan hati, karena tidur ini menjadikan orang lalai dan malas. Makanya kurangi tidur itu, terutama setelah subuh. Jangan tidur. Sama saja orang tidur setelah subuh sampai terbit matahari itu terhalang padanya berkah. Jangan biasakan, sekali-kali boleh. Sekali-kali memang tidak ada hukumnya tidur setelah subuh itu, enggak. Cuman kita terhalang berkah di situ. Kan rugi berkah turun kita nggak dapat. Sementara di waktu-waktu harusnya kita tidur, tak tidur pula pada isya gitu ya. Harusnya kita tidur malah begadang sampai jam 1, jam 2 tidur, subuh bablas kan itu. Jadi ini 5 perkara kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang bisa merusak hati. Saya ulangi, yang pertama kathratul mukhalaqah, terlampau banyak bergaul tanpa memilah dan memilih baik tidaknya. Yang kedua, terlampau tinggi angan-angan tanpa tahu apakah dia mampu mencapainya atau tidak. Catatan angan-angan dunia. Yang ketiga, hati selalu bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tawakal kepada Allah. Ini juga merusak hati. Yang keempat, banyak makan, over dalam makanan, dan tidak kemudian berusaha untuk memilah-milah apakah ini haram atau halal, atau cara mendapatkannya halal atau haram, main lantak saja. Kemudian banyak tidur. Inilah 5 perkara kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang bisa merusak hati. Lalu bagaimana obatnya? Maka Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan obatnya. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, banyak perkara-perkara yang bisa mengobati hati, tetapi yang paling penting adalah 4 perkara. Yang paling penting itu 4
perkara. Pertama, obati hati bil Qur'anil Karim, dengan membaca dan mempelajari Quran. Karena Quran itu syifaun lima fis sudur, kata Allah. Dia adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Entah kesyirikan, entah keraguan-raguan, entah kekufuran, entah syubhat, entah syahwat. Sebutkan apa penyakit hati itu bisa diobati dengan Quran. Baca Quran, pelajari Al-Quran, karena Quran itulah sebagai obat. Yang kedua, kata beliau, atsani ma yahfaz alaihi quwwatuh, yang bisa menjaga kekuatan badannya dan juga kekuatan hatinya, dan itu dengan cara al-iman wal amalus salih wa amila awrad at-ta'at, memupuk keimanan. Terus keimanan dipupuk, diperbaharui dengan cara apa? Tingkatkan amal saleh, tingkatkan ketaatan-ketaatan. Dari yang wajib mulai meningkat yang sunnah. Dari sholat wajib kita sudah berusaha tepat waktu, mulai ditingkatkan ke yang sunnah. Mulailah rawatibnya, mulailah tahajudnya, mulailah duhanya, dan begitu seterusnya. Dari puasa wajib Ramadan mulailah ke Senin Kemisnya, ke Daudnya, ke Ayyamul Bidnya. Mulai dari zakat mulailah ke sedekahnya. Terus bertingkat. Itu bisa membenahi hati. Kemudian yang ketiga, berusaha menjauhi maksiat, karena maksiat itu bisa mengotori hati. Sekecil apapun maksiat tetap akan mengotori hati dengan meletakkan titik hitam di hatinya. Dan yang terakhir, memperbanyak istighfar dan tobat. Inilah 4 perkara yang bisa mengobati hati: Al-Quran, keimanan dan amal saleh, berusaha menjauhi maksiat dan semua penyimpangan, dan yang terakhir berusaha untuk bertobat dan terus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Maka dengan 4 perkara ini, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, inilah anfa'u ilajil qalbi, paling bermanfaatnya obat untuk menyembuhkan penyakit hati.